Selamat pagi. Apa kabar? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Mungkin ada yang biasa di luar juga. Tadi lagu pembukaan dengan gembira. Ya. Ini lagu yang dulu masih di paroki lama di stasi saya selalu meminta untuk tidak dinyanyikan lagu ini. Mengapa? Karena mereka liriknya itu dengan gembira, tetapi cara mereka menyanyikan tidak gembira sama sekali karena terlalu banyak tariknya. Jadi saya selalu kalau mulai misa saya tanya dulu lagu pembuka apa. Kalau lagu dengan gembira saya mengusulkan lebih baik lagu yang lain. Nah ibu, tapi begitulah realitas umat kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, gereja kita telah berumur hampir sekitar lebih dari 2000 tahun. Dan apa yang membuat gereja itu tetap kokoh selama kurang lebih 2000 tahun persiaran gereja Katolik di dunia ini? Tentu ada banyak alasan, ya. Ada banyak sebab yang membuat gereja itu tetap kokoh meski berkali-kali berada di jurang. Seperti 3 abad pertama gereja dikejar-kejar dan berbagai tantangan kesulitan yang dihadapi gereja, toh gereja tetap kokoh berdiri selama kurang lebih 2000 tahun. Salah satu alasannya adalah bahwa ada gembala-gembala yang diangkat, atau dalam bahasa teknisnya adalah suksesi apostolik. Salah satu itulah yang membuat gereja tetap kokoh, karena gereja berada bersatu di bawah gembala-gembala yang diangkat oleh Yesus dan kemudian para penggantinya. Ya. Gereja yang disatukan dengan gembala-gembala yang diangkat lewat suksesi apostolik, itulah yang menguatkan gereja kita tetap berdiri kokoh, tidak terpecah-pecah menjadi gereja-gereja karena etnis-etnis tertentu atau karena kepentingan-kepentingan politik, sosial, ekonomi tertentu, tetapi gereja tetap berdiri kokoh karena dibangun atas dasar para rasul, tetapi ada gembala-gembala yang menggantikan para rasul hingga sekarang. Saudara-saudara seiman yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini yang kita renungkan berbicara tentang gembala yang baik, sebagaimana juga dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi. Yesus dalam perjalanan pewartaannya, ia mengajar tentang gembala yang baik, tetapi juga hidupnya sendiri adalah contoh model utama dari seorang gembala. Gembala yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, yang mau terlibat dalam kehidupan para domba gembalaannya. Sehingga Paus Fransiskus mengatakan bahwa para gembala haruslah mereka yang berbau seperti domba-dombanya, yang mengenal domba-dombanya, yang mengambil sebuah spirit dari Sang Gembala Agung, yakni ketergerakan hatinya oleh belas kasihan. Misericordia sicut pater, berbelas kasih seperti Bapa sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, berkaitan dengan gembala, dalam gereja kita mengenal ada 2 model imamat. Imamat umum kaum beriman yang kita semua terima berkat sakramen pembaptisan, dan juga ada imamat khusus yang diterima oleh mereka yang menerima sakramen imamat sebagai gembala-gembala yang ditabiskan. Kita semua berpartisipasi dalam satu gembala, tugas imamat yang satu dan sama, mengambil bagian dari imamat Yesus menjadi imam, nabi, dan raja, menguduskan, menggembalakan
dan mengajar. Kita semua lewat bacaan-bacaan hari ini diingatkan juga bahwa kita semua juga dipanggil untuk menjadi gembala satu sama lain. Sebagai suami dan istri menjadi gembala satu sama lain, menuntun satu sama lain dalam menghayati dan menghidupi janji perkawinan yang pernah Anda ucapkan entah 50 tahun yang lalu, entah 25 tahun yang lalu. Misalnya Ibu Yulia ya, yang berapa waktu lalu 25 tahun ya hidup perkawinan. Atau 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita semua menjadi gembala satu sama lain. Sebagai orang tua, Anda dipanggil untuk menjadi gembala yang menuntun anak-anak Anda dalam iman kekatolikan, mengajar mereka berdoa bersama satu sama lain. Paus Yohanes Paulus II dalam satu kesempatan mengatakan bahwa keluarga yang berdoa bersama adalah keluarga yang akan kokoh satu sama lain dalam menghayati hidup berkeluarga. Saya ingat ada satu kebiasaan baik yang dibuat oleh keluarga-keluarga dahulu, yakni ketika anak-anaknya keluar rumah entah ke sekolah, mereka membuat tanda salib di dahi anak-anak mereka, orang tua. Begitu pula ketika anak-anak akan tidur malam, mereka membuat tanda salib di dahi anak-anak mereka, agar Allah Tritunggal menjaga anak-anak itu dimanapun mereka berada. Adalah sebuah kebiasaan yang baik yang dipraktekkan sejak dahulu sebagai bagian dari tugas penggembalaan sebagai orang tua. Sebagai orang muda, kita dipanggil untuk menjadi gembala bagi satu sama lain, saling meneguhkan, menguatkan dalam iman. Sebagai pengurus gereja juga Anda dipanggil untuk menjadi gembala, untuk menuntun satu sama lain. Maka ketika ada anggota umat, rukun saya, rukun kita yang mungkin sudah tidak terlibat lagi dalam kehidupan di rukun, mungkin karena kekecewaan, marah, atau hal-hal lain lagi, tugas kita sebagai gembala adalah pergi mencari, mengumpulkan, bukan membiarkannya berjalan sendirian. Dan aneka tugas-tugas yang lain adalah sebagai tugas penggembalaan, menuntun, menjadikan satu dalam kawanan supaya tidak ada yang lompat keluar, tidak ada yang berjalan sendiri, tetapi kita berjalan dengan satu gembala yang sama. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengapa kita perlu menjadi gembala satu sama lain? Karena iman kekatolikan kita bukanlah iman yang dihayati secara egoistis. Kita tidak pernah mengusahakan keselamatan kita sendiri-sendiri. Iman kekatolikan yang kita hayati adalah iman yang dihayati dalam sebuah komunitas, sebuah keluarga umat Allah. Kita menghayati iman kita dalam sebuah persekutuan, sebuah kawanan. Maka ketika ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang karena keterbatasan kerapuan hidupnya mungkin terpisah, tugas kita adalah menghantar kembali, memegang tangannya, membangunkan dia kembali untuk bersama-sama berjalan, bersiara menuju kepada Bapa sebagai tujuan akhir dari perjalanan persiaran hidup kita di dunia. Itulah panggilan kita semua sebagai gembala. Berkat sakramen pembaptisan kita mengambil bagian dalam tugas penggembalaan Kristus. Dan akhirnya ibu bapak, ada dua keutamaan dari seorang gembala. Yang pertama, seperti para murid dan Yesus dalam perjalanan pewartaannya, mereka selalu mengambil waktu sejenak untuk menyendiri, berdoa, untuk membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan, dengan Allah yang mengutus mereka. Relasi
dengan Tuhan menjadi fondasi bagi tugas penggembalaan kita. Dan yang kedua, seorang gembala harus senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Ketergerakan hati oleh belas kasihan menjadi keutamaan seorang gembala dalam kehidupan kita. Kalau tidak itu, maka kita akan dikecam oleh Allah sendiri seperti dalam bacaan pertama tadi. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang tersesat. Mari dengan merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita, kita menyambut kekuatan dari santapan sabda dan tubuh Tuhan, supaya kita bisa menjadi gembala-gembala di tengah keluarga, di tengah komunitas beriman kita, dan di tengah dunia ini, untuk menghantar orang-orang bersatu bersama Kristus Sang Gembala Agung, hingga kita semua kelak sampai ke tujuan akhir persiaran hidup kita, yakni bersatu dengan Kristus sendiri dalam tanah air surgawi. Tuhan memberkati kita semua.